Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 tersayang. Apa kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Meskipun sedang dalam keadaan pandemi, kalian harus tetap semangat belajar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatannya dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Berjumpa lagi dengan Ibu Sinta. Kali ini kita akan belajar pada pembelajaran 3, tema 2, subtema 1, muatan IPS. Sebelum mengawali kegiatan belajar kali ini, yuk berdoa agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan membawa berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis ekonomi masyarakat. Setelah melakukan pembelajaran ini, kita diharapkan bisa mengetahui pengertian tentang kegiatan ekonomi. Yang kedua, kalian mengetahui jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di sekitar kalian. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengetahui jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia seperti perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, dan perindustrian. Kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sangat beragam. Terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan. Keberagaman kondisi geografis Indonesia berpengaruh juga kepada jenis-jenis ekonomi masyarakatnya. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya kegiatan ekonomi itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Baiklah, masuk ke yang pertama. Bidang usaha yang pertama adalah agraris. Indonesia disebut negara agraris. Kenapa? Karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kondisi agraris itu terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Usaha agraris meliputi perkebunan dan pertanian. Adapun hasil-hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sayuran, dan buah-buahan. Nah, sektor yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasilnya berupa daging, susu, telur, dan bulu. Peternakan dibagi menjadi 3 yang ada di Indonesia ya. Jenis peternakan yang pertama adalah peternakan hewan kecil. Peternakan hewan kecil contohnya peternakan kambing, peternakan kelinci, dan peternakan domba atau biri-biri. Kemudian peternakan hewan besar. Contoh hewan besar adalah yang diternakan adalah kuda, kerbau, dan sapi. Yang terakhir adalah peternakan unggas. Hewan unggas contohnya itik, ayam, dan puyuh. Sektor yang selanjutnya adalah perikanan. Nah, coba perhatikan usaha perikanan di daerah sekitar kalian. Di sekitar kalian mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Inilah salah satu contoh usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perairan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, empang, sawah, dan kolam. Contoh hasil perikanan air tawar yaitu lele, mujair dan nila, ikan mas, dan gurame. Selanjutnya ada
Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Biasanya ikan yang dibudidayakan adalah ikan bandeng. Yang kemudian perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai. Ya, biasanya yang dibudidayakan itu adalah udang, kerang, rumput laut, dan mutiara. Sektor yang selanjutnya adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah barang tambang mineral logam. Contohnya adalah emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua adalah barang tambang mineral non-logam. Misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga yaitu barang tambang sumber energi. Misalnya minyak bumi, batu bara, panas bumi, dan gas alam. Kemudian yang selanjutnya adalah kehutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hampar karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau di udara ketika melewati wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Apa akibatnya dari penyempitan kawasan hutan? Tentunya kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasinya, terjadi bencana, kita harus melakukan penghijauan. Nah, adapun hasil-hasil hutan di Indonesia, yang pertama ada rotan, ada jati, ulin damar, dan meranti. Sektor yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dengan dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara. Kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan adanya ekspor atau impor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah usaha menjual barang dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Nah, sekarang sektor yang terakhir adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri ini dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi yang pertama industri rumah tangga atau home industry. Apa itu industri rumah tangga? Biasanya tenaga kerjanya kurang dari 4 orang. Yang kedua adalah industri kecil. Industri kecil tenaga kerjanya antara 5 sampai 19 orang. Industri sedang tenaga kerjanya 20 sampai 99 orang. Dan yang terakhir, industri besar yang tenaga kerjanya lebih dari 100 orang. Contoh industri di Indonesia ialah industri makanan, industri minuman, industri kosmetik, garmen, elektronik, dan obat-obatan. Nah, baiklah anak-anak. Tugas kalian adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Lalu yang kedua, jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu? Yang ketiga, sebutkan contoh hasil usaha masyarakat dari masing-masing bidang usaha. Silakan dikerjakan di buku tugas.
Selesai sudah pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kalian, membawa berkah juga. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap menjaga pola makan, jaga pola tidur, rajin juga berolahraga. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.